Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang alat pernapasan pada manusia, yaitu ada paru-paru. Proses pernapasan manusia dimulai dari hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, lalu ke alveolus terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Dan sekarang kita akan belajar tentang gangguan-gangguan pernapasan pada manusia. Masih di tema 5B, udara bersih bagi kesehatan. Silakan boleh dibuka bukunya, subtema 2, halaman 57. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, agar kalian mengetahui faktor gangguan sistem pernapasan, mengetahui macam-macam gangguan sistem pernapasan, dan mengetahui penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Sudah siap? Ayo kita mulai, check it out. Pertama adalah faktor gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ada beberapa faktor penyebab gangguan sistem pernapasan pada manusia. Pertama ada faktor lingkungan. Manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas yang buruk dan telah tercemar tidak sehat bagi tubuh. Udara yang tercemar mengandung partikel yang berbahaya. Jika kita menghirupnya, maka pernapasan kita akan mengalami gangguan seperti sesak napas atau batuk-batuk. Atau yang lebih parahnya lagi, jika ini berlanjut lebih lama akan menyebabkan kanker paru-paru. Lalu yang kedua adalah penyakit. Sistem pernapasan dapat mengalami gangguan karena penyakit. Ada beberapa penyakit pada organ pernafasan seperti influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. Nanti kita akan bahas ya penyakit-penyakit ini di slide selanjutnya. Dan yang ketiga adalah karena kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup itu sangat mempengaruhi loh. Terutama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu sistem pernapasan kita, seperti merokok, kurang olahraga, kurang istirahat, serta kurang makan makanan yang bergizi. Terutama pada rokok ya, rokok ini mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya bagi tubuh. Menghisap asap rokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Jika kita kurang olahraga, kurang istirahat, dan kurang makan yang bergizi, tubuh kita akan lebih rentan terkena penyakit. Oke, selanjutnya adalah gangguan pernapasan pada manusia. Ada apa saja ya? Pertama ada asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan, ditandai dengan peradangan atau penyempitan saluran pernapasan. Seperti ini misalnya, ini saluran pernapasan yang normal. Tapi untuk penderita asma, saluran pernapasannya ini lebih sempit, sehingga dia akan merasakan sulit bernafas. Atau ada gejala lain seperti nyeri dada atau batuk-batuk. Penyakit asma dapat diperoleh dari keturunan. Asma juga bisa muncul ketika kita masih kecil atau ketika dewasa. Asma bukan disebabkan oleh virus atau bakteri, tapi disebabkan oleh alergi tubuh, seperti rokok, debu, bulu-bulu binatang, udara dingin, atau karena paparan zat kimia. Asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikurangi gejalanya. Ketika asma menyerang, penderita dapat minum obat atau menghirup obat untuk membantu melonggarkan otot saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Selanjutnya ada influenza. Siapa di sini yang sering kena influenza? Influenza atau flu disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Penderita flu harus cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi. Lalu ada bronkitis.
Bronkitis ditandai dengan peradangan pada trakea atau bronkus. Peradangan tersebut menimbulkan gejala napas berbunyi dan napas terasa pendek. Penderita bronkitis mengalami batuk berkepanjangan. Penderitanya biasanya diberi obat antibiotik dan dianjurkan banyak istirahat serta banyak minum air putih. Ini paru-paru kita. Ini bronkus. Nah, di sini kalau untuk orang yang normal, dia akan bersih ya. Tidak ada lendirnya. Bagi penderita bronkitis, saluran-saluran ini terdapat lendir sehingga menutupi saluran pernapasan. Sehingga penderita akan mengalami batuk berkepanjangan. Biasanya pengobatan selama 6 bulan dengan meminum obat. Selanjutnya ada faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus. Ditandai dengan rasa sakit saat menelan atau tenggorokan terasa kering. Atau yang biasa disebut sakit tenggorokan ya. Biasanya kalau kita sudah makan makanan yang pedas, berminyak, sehingga tenggorokan terasa gatal, sakit, bahkan susah menelan. Kalau sudah begini harus banyak minum air putih. Lalu ada tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Gejala yang timbul seperti sulit bernafas, sering batuk, dan tubuh menjadi kurus. Pencegahan penyakit TB adalah dengan memberikan suntikan BCG pada bayi atau imunisasi dan pada orang dewasa yang belum terjangkit tuberkulosis. Dan ini paru-paru kita, di dalamnya terjangkit bakteri Mycobacterium tuberculosa. Lalu ada COVID-19. Nah, ini yang sedang kita alami sekarang ya. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan, sedang, hingga yang parah. Virus ini dapat menyebar lewat mulut atau hidung melalui partikel kecil, lewat batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Virus ini lebih mudah tersebar di dalam ruangan dan di dalam kerumunan. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, hilang indera penciuman dan perasa, hingga sesak nafas. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, selalu menjaga kesehatan dengan banyak makanan bergizi dan minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Selanjutnya adalah emfisema. Emfisema adalah gangguan pernapasan karena terjadi penggelembungan paru-paru. Hal ini mengakibatkan penderita sulit bernafas. Penyebab utamanya adalah karena merokok. Ini alveolus kita kalau normal, dan ini yang terkena emfisema. Menjadi tidak beraturan ya, terlihat tidak sehat. Faktor utamanya adalah karena merokok. Dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas atau sel kanker terbentuk di paru-paru. Kanker ini lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki kebiasaan merokok dan merupakan satu dari 3 jenis kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungannya atau terpapar asap rokok dari orang lain. Gejalanya seperti batuk kronis atau batuk terus-menerus, batuk darah, penurunan berat badan secara drastis, nyeri dada, dan sesak nafas. Penanganan utamanya terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi, tapi jika sudah stadium lanjut, harus dilakukan dengan kemoterapi. Semoga semua keluarga kita terlindungi dari semua penyakit ini. Tadi kanker paru-paru salah satunya adalah karena rokok. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia dan 200 zat diantaranya bersifat karsinogenik atau zat yang dapat memicu kanker. Zat-zat yang berbahaya pada rokok seperti nikotin, tar, arsenik, metanol, metan, karbon monoksida,
benzin, oksidan sianida, dan zat-zat karsinogen lainnya. Misalnya ini, pada gambar, di sini ada nitrogen cyanid, ini adalah racun. Kemudian ada aseton, penghapus cat kuku. Ada toluidin, ini adalah pembersih lantai. Ada metanol, bahan bakar roket. Di sini ada arsenik, racun semut. Kemudian ada kapur barus, ada bahan bakar korek api, ada bahan radioaktif, ada gas knalpot, ada aki mobil, ada bahan plastik. Dan ketika merokok, zat-zat yang bersifat racun dalam asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru, mengalir melalui darah, lalu ke seluruh tubuh hingga sampailah ke otak. Bahaya rokok memang tidak terlihat dalam waktu yang dekat, namun dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Mula-mula asap rokok yang dihisap itu masuk ke paru-paru, lalu di paru-paru, racun yang mengendap terbawa oleh aliran darah. Lalu zat-zat itu masuk ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Beberapa penyakit serius yang dapat diakibatkan oleh zat-zat racun dalam rokok seperti kanker paru-paru, emfisema, bronkitis, kanker mulut, kanker ginjal, kanker rahim, kanker kandung kemih, pengerasan pembuluh darah, yang dapat menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Jadi, ayo sayangi keluarga kita dengan tanpa rokok. Karena yang terkena bahayanya bukan hanya perokoknya saja, tapi yang menghirup asapnya pun itu bisa terkena bahaya dari rokok. Oke, tadi itu adalah penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita. Ada 3 faktor penyebab gangguan sistem pernafasan kita. Ada faktor lingkungan, faktor penyakit, dan faktor kebiasaan hidup. Dan yang paling banyak adalah karena faktor kebiasaan hidup dan karena lingkungan yang tidak bersih. Lalu sekarang kuis. Tulis dengan soalnya 5 pertanyaan ini di buku tulis kalian, kemudian dijawab. Lalu buat tabel di buku tulis dengan rapi. Ada 5 kolom di sini, kolom penyakit dan penjelasan atau dampaknya bagi tubuh. Tadi adanya banyak macam-macam penyakit pada organ pernafasan kita. Tulis 5 saja, kemudian tulis sedikit penjelasannya dan dampaknya bagi tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.